Sekarang kita masuk ke materi mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda unik atau mikro seperti virus dan bakteri. Kalian tentunya sudah mengenal bentuk mikroskop seperti ini. Salah satu contoh aja bentuknya. Sekarang kita pelajari, kita mau perhatikan jalannya sinar pada mikroskop. Di sini kamu perhatikan ada dua lensa, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Untuk membedakan lensa objektif dan okuler gampang aja. Yang dekat dengan mata itu namanya lensa okuler. Yang dekat dengan benda yang diamati adalah lensa objektif. Berarti di sini lensa okuler yang ini lensa objektifnya. Kalau kamu perhatikan di sini ternyata mikroskop itu ada dua lensa yang mana terdiri dari dua-duanya lensa cembung. Karena lensa cembung maka positif. Maka jarak fokusnya adalah positif. Dua-duanya positif. Baik FOB maupun FOK sama positif. Yang objektif ternyata lebih cembung dibanding yang okuler. Berdasarkan dari ketebalannya, maka ini kuat lensanya lebih besar dibanding yang pipih yang tipis. Berarti kuat lensa objektif lebih besar dibanding kuat lensa okuler. Sedangkan kalau dari sisi jarak fokusnya, kebalikannya tuh. Kalau sini kuat lensanya besar, maka jarak fokusnya kecil, lebih kecil. Sedangkan ini kuat lensanya kecil, maka jarak fokusnya besar. Oke. Sekarang syarat untuk mikroskop jarak benda yang diamati itu berada di antara FOB dan ROB. Ya. Karena kamu lihat di sini. Tadi jalannya sinar, ini bendanya. Lalu oleh lensa objektif dibelokkan, dibiaskan menjadi ketemunya di sini, menghasilkan bayangan seperti di sini. Nah, jadi oleh lensa objektif ini adalah bendanya, sedangkan yang ini adalah bayangannya menurut lensa objektif. Tapi kalau menurut lensa okuler, ini adalah bendanya. Jadi seperti kayak dua sisi koin uang ya. Kalau menurut lensa objektif ini adalah bayangan, tapi kalau menurut lensa okuler ini adalah bendanya. Ini bendanya, lalu bayangannya ini menurut lensa okuler. Sekarang kita lihat jarak benda menurut lensa objektif itu adalah SOOB, dihitung dari benda ke lensa objektif. Sedangkan bayangannya dari lensa ke titik bayangan, ini nih bayangannya. Ini adalah SIOB, bayangan menurut lensa objektif. Kalau menurut lensa okuler ini adalah SOOK. Ya. Sedangkan SIOK-nya adalah ini. Dari lensa okuler ke jarak bayangannya nih, SIOK. Sedangkan yang D ini adalah jarak dua lensa. Dari lensa objektif ke lensa okuler. Atau bisa juga disebut panjang mikroskop. Nah, ini kamu lihat nih. Panjang mikroskop itu dihitung dari jarak lensa objektif ke lensa okuler. Kamu lihat sini D-nya. Ternyata D itu sama dengan SIOB ditambah SOK. Ya, D itu sama dengan SIOB plus SOK. Oke, yang ini yang lainnya kamu bisa baca sendiri. Lanjut ke ini karena masalah waktunya terbatas. Jadi kita lanjut ke slide berikutnya. Rumus mikroskop ada 3, yaitu M total sama dengan MOB dikali MOK. Ini perbesaran objektif, lensa objektif, dan perbesaran lensa okuler. Penjelasan seperti itu. MOB itu rumusnya SIOP per SOB, sedangkan perbesaran okuler itu rumusnya STD per SOK. Di M total itu bisa juga rumusnya menjadi HIOK per HOOB. H itu adalah ketinggian. H ini ketinggian bayangan menurut lensa okuler. Sedangkan HO adalah ketinggian benda
menurut lensa objektif. Rumus yang kedua dari mikroskop adalah D sama dengan siop plus SOOK. Yang tadi saya sudah sebutkan. Rumus nomor 3 adalah rumus yang di SMP kamu sudah dapatkan, yaitu P sama dengan 1/F sama dengan 1/SO plus 1/SI. Ini rumus dasarnya. Tapi kalau untuk mikroskop, maka tergantung kalau kita ingin mencari objektif, berarti ini kamu tambahkan FOB, OB, OB. Jadinya FOB, SOB, SIOB. Tapi kalau kita ingin mencari okulernya, kamu tinggal tambahkan OK, OK, OK. Jadinya FOK, SOK, dan SIOK. Seperti biasa, saya kan untuk material optik ini ada semacam modifikasi rumus, modifikasi simbol, maaf, bukan modifikasi rumus ya, modifikasi simbol. Untuk rumus cara saya, kamu ini pengamatan tidak boleh lewat sama sekali, tidak boleh lupa sama sekali. Ini harus ada, wajib. Jadi untuk mikroskop pengamatannya SIOK. Saya ulangi, untuk materi sebelumnya adalah kalau kacamata pengamatannya itu adalah SK. Untuk lup pengamatannya SNL. Untuk mikroskop SIOK. Untuk teropong juga sama, SIOK juga. Yang mana SIOK itu adalah minus. Karena selalu maya, jadi harus minus nanti ya. SIOK itu selalu minus. Kemudian STD-nya, seandainya pun di soal tidak ada keterangannya, kamu wajib tulis. Ini di sini saya wajibkan karena untuk menghindari ketidaktelitian. Jadi harus ditulis. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh soal. Soal yang pertama, sebuah mikroskop digunakan untuk mengamati sebuah benda pada jarak 1,5 cm jika panjang fokus lensa objektif dan okuler masing-masing adalah 1 cm dan 2,5 cm, serta mata tak berakomodasi. Tentukan panjang mikroskop dan perbesaran totalnya. Seperti biasa, kamu harus tulis diketahui, pengamatan, ditanya, dan dijawab. Sekarang diketahuinya dulu. Di sini diketahuinya adalah 1,5 cm itu adalah benda yang diamati oleh mikroskop. Berarti bendanya, jarak bendanya adalah SOOB. Sedangkan yang 1 cm dan 2,5 cm ini adalah panjang fokus lensa objektif. Berarti FOB 1 cm dan FOK-nya 2,5 cm. Karena ini mikroskop, maka kamu tulis juga STD-nya. Karena di soal tidak ada keterangan, maka dianggap matanya normal. Jadi STD-nya adalah 25 cm. Seperti ini. Diketahuinya sudah diisi, lalu kita isi pengamatannya. Berdasarkan soal pengamatannya apa nih? Lihat akomodasi minimum, akomodasi maksimum, atau jarak tertentu. Dilihat, kita lihat sini. Oh, mata tak berakomodasi, berarti akomodasi minimum. Berarti dilihat jauh. Kalau lihat jauh, maka pengamatannya SIOK sama dengan minus STJ. Karena jauh, titik jauh, lihat jauh. Ya. Jauhnya. Untuk mata normal, berarti titik jauhnya adalah tak hingga. Karena tak hingga selalu diiringi dengan kata maka FOK sama dengan SOK ini selalu ya untuk mikroskop. Ya. FOK sama dengan SOK. Lalu sekarang kita ditanyanya apa nih? Ditanyanya adalah panjang mikroskop itu D, perbesaran total itu M. Berarti yang ditanya D dan M. Lalu dijawab D sama dengan siop plus SOK. Di sini siopnya belum ada. Yang ada baru SOK, yaitu SOK itu sama dengan FOK. FOK-nya kamu cari 2,5. Berarti lihat nih. SIOB-nya belum ada, kita tunda dulu. Kita cari yang rumus nomor 2. M sama dengan siop per SOOP dikali STD per SOK. Siopnya belum ada, SOB-nya 1,5 dikali STD-nya 25 per SOK-nya 2,5. Di sini kita pakai satuan cm aja, nggak usah meter, karena di sini rumus kita tidak menggunakan rumus yang P kuat lensa.
Jadi di sini belum ada siopnya. Untuk itu kita cari siopnya. Kita cari siop rumus nomor 3. Jadi langsung aja ya. Di sini didapatlah siop sama dengan sepertiga. Ini sepertiga ini adalah nilai siop. Yang kita butuhkan adalah siop. Maka siopnya adalah kita balik 3 per 1, 3. Udah itu ya kita masukkan ke sini. D sama dengan 3 tambah 2,5. Hasilnya 5,5. Lalu yang M 3 per 1,5 dikali 25 per 2,5. Hasilnya yang ini adalah 2. Yang ini adalah 10. 2 kali 5 sama dengan 20. Lanjut ke soal berikutnya. Sebuah mikroskop kuat lensa objektifnya 75 dioptri dan kuat lensa okulernya 20 dioptri. Jika benda diletakkan pada jarak 2 cm di depan objektif dan mata mengamati tanpa akomodasi, maka perbesaran total mikroskop tersebut adalah kita cari diketahuinya 75 dioptri itu adalah kuat lensa objektif, berarti POB. Sedangkan 20 dioptri adalah kuat lensa okulernya, POK. Lalu yang 2 cm ini adalah benda diletakkan pada jarak, berarti SOB. Sudah, sekarang STD-nya 25 cm. Tulis seperti ini. Karena P, kuat lensa P itu berbanding terbalik dengan jarak fokus F, maka POB 75 dioptri sama dirubah menjadi FOB sama dengan 1/75 meter. Yang POK-nya 20 dioptri, kita cari FOK-nya sama dengan 1/20 meter. SOB-nya 2 cm, STD-nya 25 cm. Karena di sini ada satuan meter, kita samakan aja satuannya jadi meter, yaitu seperti ini ya. Lalu pengamatan yang kita lihat, pengamatan SOK, kita lihat isi dulu ini. Pengamatannya akomodasi minimum atau akomodasi maksimum. Kita lihat di sini mata mengamati tanpa akomodasi, berarti dia akomodasi minimum. Berarti dia melihat jauh. Kalau jauh berarti min STJ. Kalau STJ itu mata normalnya tak hingga. Karena tak hingga, maka FOK sama dengan SOK. Ditanyanya apa sekarang? Ditanyanya adalah perbesaran M. Maka jawabannya adalah seperti ini. M sama dengan siop per soop kali STD per SOK. M sama dengan siopnya belum ketahuan. SOB-nya 0,02. STD-nya 0,25. SOK-nya sama dengan FOK. Kita cari FOK-nya 1/20. Maka siopnya belum ada. Jadi siop per 0,02 dikali 5 nih. Untuk mencari siop, berarti kita ada 2 kemungkinan. Kita pakai rumus nomor 2 atau nomor 3. Berdasarkan data diketahui, maka kita gunakan rumus yang nomor 3. Yaitu 1/FOB sama dengan 1/SOOB plus 1/SIOB. Lalu 1/SOB-nya pindah ruas, jadilah seperti ini. Lalu masukkan angkanya, didapatlah 1/SIOB sama dengan 25. Jadi SIOB-nya kita balik 25 ya. Jadi kita balik jadi 1/25 meter. Dengan demikian maka M sama dengan 1/25 dibagi 0,02 dikali 5. 1/25 per 0,02 itu hasilnya adalah 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Demikianlah pembahasan tentang mikroskop ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.